Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Di video ini kita akan menggambar diagram cross stitch sulam dipadukan dengan huruf ya atau nama. Nanti akan kita gunakan diagram ini untuk proyek merajut dengan teknik tapestry dalam bentuk peci nama. Untuk itu silakan disimak videonya sampai habis supaya teman-teman juga nanti bisa menggambar pola seperti yang saya lakukan. Pada pembuatan diagram ini ada dua cara. Yang pertama, ke pembuatan pola motif sebagian. Yang kedua, nanti menggambar pola dengan motif keseluruhan. Karena diagramnya nanti akan kita gunakan untuk membuat peci rajut, maka yang perlu diperhatikan pertama, kita ketahui dulu berapa jumlah stitch pada round terakhir part A-nya. Nah, ini saya contohkan nama Tanfir, anak usia 6 tahun. Ini part A-nya berhenti pada round 11 atau round 12. Nah, maksimal di round 12 jumlah stitch 144 DC karena kelipatan 12 ya. Kemudian saya bagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena satu kotak ini isinya nanti 2 DC. 144 dibagi 2 menjadi 72 kotak. Ya, nanti 72 kotak ini akan kita bagi juga dengan kelipatan motifnya. 72 nanti akan kita bagi 6, hasilnya 12. Nah, kalau hasilnya bilangan bulat seperti ini, itu artinya motif ini bisa dipakai dan tidak akan terputus. Oke, kita lanjutkan untuk membuat kode roundnya ya. Karena nanti saya mau buat 3 tingkatan motif. Kita tulis round 1, round 2 sampai round 9. Kemudian kita gambar motif segitiganya ini sebanyak 3 kelipatan. Untuk bagian atas kita beri saja satu kotak sebagai puncak segitiga, dan yang di bagian bawah untuk alas segitiganya. Ini berguna sebagai patokan kita dalam memberi jarak satu kolom dan satu baris yang tidak akan diisi sebelum kita mulai menggambar hurufnya. Sebelum kita menulis hurufnya, kita beri jarak dulu satu kotak menjelang ke huruf, kemudian jarak satu baris di atas dan di bawah untuk hurufnya. Barulah kemudian kita menggambar huruf-hurufnya ya, sampai selesai satu namanya. Jarak satu kotak dan satu baris ini bisa berubah teman-teman ya, disesuaikan dengan banyak baris yang teman-teman ingin buat. Kalau hurufnya tetap diingat itu hanya tingginya 5 baris. Jika untuk namanya sudah selesai, beri jarak satu kolom untuk di kanan, kemudian satu baris bawah dan satu baris atas. Lalu kita lanjutkan membuat motifnya berdasarkan patokan puncak segitiganya tadi dan alas segitiganya ya. Lanjutkan bagian yang belum digambar. Kita gambarnya udah selesai, polanya kita beri kotak supaya terlihat lebih rapi teman-teman ya. Beri warna pada kotak yang bertanda X dan O, ini untuk memperjelas polanya. Pada cara kedua ini saya memakai nama anak Nazril. Ini usianya 2 tahun. Saya memakai part A dengan kelipatan 12, berhenti di round 11, jumlahnya 132 DC. Dibagi 2, isi satu kotak ya. Ini hasilnya 66 kotak. Dibagi 6, karena kelipatan segitiganya 6, menjadi 11 motif segitiga. Artinya hitungan part A akhirnya ini bisa kita pakai dan motifnya tidak akan terputus. Sama seperti yang di sebelumnya, kita buat dulu hitungan baris row 1 sampai row 9 sesuai dengan banyak motif segitiga yang akan kita pakai. Saya di sini tetap memakai 3 kelipatan motif. Nah, hitungan 1, 2, 3 sampai 10 yang saya buat ini adalah hitungan banyak kotak yang dihasilkan dari ini adalah angka-angka
yang mewakili banyak kotak yang harus kita siapkan seperti pada hitungan di atas, ada 66 kotak. Kalau kotaknya nggak cukup, misalnya hanya 60 kotak, itu nggak masalah, nanti motifnya tetap tidak akan terputus. Yang penting motif segitiga yang kita gambar ini sesuai kelipatannya dengan yang part A-nya tadi. Oke, kita lanjutkan untuk menggambar motif segitiganya secara keseluruhan teman-teman ya, sampai habis 66 kotak itu kita gambar semuanya. Kita beri garis dulu untuk membatasi bagian yang akan kita jadikan kolom atau kotak penghantar antara motif ke huruf. Kita kasih garis dulu, ingat huruf kita ini tingginya 5 baris, kemudian ada baris atas dan baris bawah yang akan kita kosongkan, jadi totalnya ada 7 baris. Nah, ini kita buat dulu kotaknya teman-teman. Saya sudah memberikan 7 kotak di bagian tengah-tengah. Sebenarnya posisinya ini boleh di mana aja hurufnya ya. Nah, boleh di tengah, boleh di bawah. Yang penting kita kasih jarak sebelum huruf satu kotak, satu kolom, di atas huruf satu baris, di bawah huruf satu baris. Kemudian yang berada di dalam kotak yang sudah kita buat ini, garis yang kita buat ini, kan ini ada motif segitiganya ya, itu kita hapus. Nah, ini cara yang kedua. Jadi gambar saja semuanya motif duluan, kemudian untuk hurufnya, ruang untuk hurufnya kita hapus. Dihapus ya. Barulah diberi jarak kolom dan baris yang tidak akan kita isi. Kalau semuanya sudah hapus ya, yang di bagian tengah ini sudah kita hapus nih, dihapus, kita akan lanjutkan dengan pembuatan hurufnya sampai nanti hurufnya menjadi nama. Ini perbedaannya dengan yang pertama tadi. Kalau cara pertama kita gambar aja dulu motifnya sebagian, baru nama. Kalau yang cara kedua ini beda, gambar saja motifnya semuanya duluan, baru kemudian ada bagian yang kita hapus untuk menjadi tempat namanya nanti. Nah, ini berguna caranya kalau kita membuat motif yang kita nggak tahu kelipatannya berapa ya. Nggak tahu kelipatannya berapa, motifnya besar, mungkin kita mau pakai SC, jadi kita pakai cara yang dihapus ini, itu lebih gampang. Cuma tetap kita harus menggambar ulang pola yang kita dapatkan di internet itu ke buku kotak-kotak ini untuk mempermudah pekerjaan kita selanjutnya. Jika sudah selesai, beri lagi garis untuk batas, satu kolom menjelang motif, dan satu baris di bawah dan di atas namanya. Ini bagian yang tidak akan kita isi. Selanjutnya, kita perjelas lagi motif segitiga yang tadinya terpotong karena kita hapus. Lanjutkan dengan mewarnai nama dan motif segitiganya. Selesai. Oke teman-teman, saya rasa itu saja dulu ya tutorial untuk menggambar diagramnya yang kali ini. Selanjutnya kita akan membuat pecinya. Terima kasih kalian sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.